Halo Sobat Novel. Kembali lagi di VON hari ini kita akan membawakan light novel yang berjudul Grandmaster Alchemy. Langsung saja kita mulai ceritanya. Fiu, energi spiritualku terlalu rendah. Kalau tidak, aku bisa menyempurnakannya setidaknya ke kelas 6 atau 7. Berbeda dengan ekspresi terkejut Lin Miaohan, Qin Yichen tampak tidak puas. Sambil memegangi kepalanya yang sedikit sakit, dia menghela napas. Alkimia biasa mengandalkan api terbuka. Dengan kata lain, api dari pembakaran arang kayu dan berbagai bahan lainnya. Namun, jika seseorang ingin membentuk pil, mereka perlu menggabungkannya dengan api spiritual. Dengan kata lain, energi spiritual. Penggunaan energi spiritualnya untuk memurnikan cairan obat memang agak berlebihan. Berdasarkan pengetahuannya, teknik kultivasi energi spiritual pada era ini belum disempurnakan, sehingga kemajuan dalam kultivasi energi spiritual sangat lambat. Saat itu meskipun ia memiliki bakat luar biasa, ia masih membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun untuk benar-benar menjadi alkemis kelas 1 alasan. Mengapa pil sangat berharga di era? Ini juga karena energi spiritual yang dikonsumsi membutuhkan waktu terlalu lama untuk pulih. Saat ini, seorang alkemis kelas 1 biasa paling banyak dapat memurnikan 10 pil sebulan, dan ini hanya mungkin dilakukan oleh yang terbaik di antara mereka. Jika itu adalah alkemis biasa, setengah dari jumlah itu sudah dianggap baik. Ribuan tahun kemudian, Qin Yichen menciptakan teknik kultivasi energi spiritualnya sendiri, teknik Dewa Roh. Tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan kultivasi energi spiritual, tetapi juga sangat meningkatkan kecepatan pemulihan energi spiritual. Bahkan setelah lebih dari 10.000 tahun, metode kultivasi ini masih merupakan salah satu yang terbaik. Justru dengan mengandalkan teknik Dewa Roh, Qin Yichen naik ke puncak Dao Alkimia dan menjadi orang suci alkimia generasi ini. Kakak, cairan pemulihan Qi yang ditingkatkan ini akan berlaku dalam 1 menit, dan kecepatan pemulihannya akan sekitar 10 kali lebih cepat daripada cairan pemulihan Qi yang ada di pasaran. Qin Yichen menyeringai pada Lin Miaohan yang masih tidak responsif. Apa? Efeknya bisa langsung terasa dalam 1 menit? Kecepatan pemulihannya 10 kali lebih cepat? Terkejut, Lin Miaohan menatapnya dengan curiga. Kecepatan terjadinya efek pengobatan tidak ada hubungannya secara langsung dengan kualitas cairan obat. Semakin murni kualitasnya, semakin sedikit kotorannya, semakin baik efeknya setelah dikonsumsi. Misalnya, jika seorang seniman bela diri level 1 mengonsumsi sebotol cairan pemulihan Qi kelas 1, paling banyak, ia hanya dapat memulihkan 1/10 dari energi internalnya. Dia terbuat cairan pemulihan Qi kelas 5 dapat memulihkan setengah dari energi internalnya. Jika benar seperti yang dikatakan Qin Yichen, bahwa cairan pemulihan Qi kelas 5 yang telah disempurnakan ini dapat mengeluarkan khasiat obatnya dalam waktu 1 menit dan dengan cepat memulihkan setengah dari energi internal seniman bela diri tingkat 1 dengan kecepatan pemulihan 10 kali lipat, dia sama sekali tidak tahu bagaimana menjelaskan cairan obat ini. Bahkan pil pun mungkin tidak memiliki efek seperti itu. Jika itu benar, cairan obat ini pasti akan menjadi objek yang sangat dicari oleh semua orang. 1 pil harganya sedikitnya 100 koin perak. Ketika dia menghitung biaya cairan obat ini, harganya sekitar 8 koin perak. Jika benar-benar memiliki efek seperti yang dia sebutkan, cairan pemulihan Qi asli yang dijual seharga 1 koin perak per botol dapat dijual seharga 10 koin perak atau bahkan lebih dari 10 koin perak. Itu pasti mungkin. Dengan kata lain, 10 botol cairan obat ini dapat menghasilkan keuntungan bagi keluarga Lin hampir 100 koin perak. Kakak, ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Mengetahui dia tidak mempercayainya, Qin Yichen mengambil 3 botol cairan pemulihan Qi yang ditingkatkan dan berjalan keluar. Lin Miaohan tertegun sejenak. Setelah memastikan bahwa cairan obat bening di dalam botol transparan itu bukan air, Bim mengikutinya dengan penuh keraguan, menoleh ke belakang. Lin Miaohan selalu merasa bahwa adik kecil di hadapannya ini tampak berbeda. Dulu, karena statusnya yang rendah, dia kurang percaya diri dan tidak suka berbicara. Dia bahkan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Namun sekarang di wajah Qin Yichen yang dilihat adalah rasa percaya diri. Dia sekarang penuh dengan senyuman, yang memberinya perasaan yang sangat hangat dan dapat diandalkan. Mengikuti jalan-jalan yang dikenalnya dalam ingatannya, Qin Yichen dan Lin Miaohan tiba di sebuah pavilion, Treasure Pavilion, salah satu dari 3 firma perdagangan terbesar di Jade Creek City.
Alasan Qin Yichen membawa Lin Miaohan ke sini adalah karena saat itu, setelah dia selamat, dia memiliki beberapa ikatan dengan pavilion harta karun ini. Saat itu, jika pavilion harta karun tidak menerimanya, dia mungkin tidak akan mampu menapaki jalan alkimia. Setelah menerima kebaikan seseorang, mereka harus membalasnya seperti mata air yang mengalir deras. Melihat plakat yang sudah dikenalnya, sudut mulut Qin Yichen sedikit melengkung ke atas. Dia melangkah masuk. Adapun Lin Miaohan yang berdiri di pintu masuk, dia tampak malu-malu dan gelisah. Ini adalah pavilion harta karun. Konon, pavilion harta karun tidak pernah menjual cairan obat dengan kemurnian di bawah 30%. Bahkan barang termurah pun harganya lebih dari 10 koin perak. Ini bukan tempat yang bisa dikunjungi sembarang orang. Dia hanya datang ke sini satu kali bersama ayahnya untuk membeli sebotol cairan penyembuh, menghabiskan lebih dari 20 koin perak, membuat hati ayahnya sakit cukup lama. Menyentuh 3 koin perak di sakunya, dia tidak sanggup melangkah masuk ke pavilion. "Kakak, kenapa kamu tidak masuk?" Melihat dia tidak mengikutinya masuk, Qin Yichen berjalan kembali dan bertanya, "Yah, aku tidak membawa uang." "Jangan masuk. Barang-barang di sini terlalu mahal." Wajah cantik Lin Miaohan memucat. Dia tampak sangat malu dan gelisah. Memang, bahkan untuk hal yang sama, harganya di Treasure Pavilion akan 1 atau 2 kali lebih mahal dibandingkan di luar. Mungkin harganya mahal, tetapi ada alasan di balik harganya. Di Treasure Pavilion, pelanggan pasti tidak akan pernah bisa membeli produk yang cacat. Banyak cairan obat dari toko obat kecil memiliki berbagai masalah. Misalnya cairan obat yang seharusnya bereaksi dalam 5 atau 6 menit masih belum bereaksi bahkan setelah lebih dari 10 menit. Barang yang dijual oleh Treasure Pavilion pasti tidak akan mengalami masalah seperti itu. Mahal, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk menganggapnya sedikit lucu. Dia menyoroti, "Kakak, apakah kamu lupa bahwa kita di sini bukan untuk membeli tetapi untuk menjual?" "Baiklah kalau begitu." Lin Miaohan sepertinya baru saja mengingatnya. Melihat Qin Yichen yang percaya diri di hadapannya, dia pun mengumpulkan keberaniannya dan mengikutinya masuk. "Halo, boleh saya tanya apakah kalian berdua ke sini untuk membeli atau menjual?" Begitu mereka masuk, seorang pelayan dengan tubuh seperti jam pasir dan wajah cantik berjalan menghampiri, menyapa mereka dengan senyuman. Dia tidak memandang rendah mereka, meskipun pakaian mereka tidak terlalu berkelas. "Aku punya beberapa barang untuk dijual." Qin Yichen mengeluarkan sebotol cairan pemulihan Qi dan melambaikannya di depannya, memberi isyarat padanya untuk membawanya ke area penjualan. "Silakan ikuti saya." Melihat cairan obat yang hampir bening di dalam botol bening itu, pelayan itu jelas terkejut sesaat, lalu menjadi lebih hormat lagi. "Oh, bukankah ini Nona Lin Miaohan dari keluarga Lin? Apakah keluarga Linmu cukup kaya untuk datang ke pavilion harta karun untuk membeli barang-barang sekarang?" Tepat saat mereka hendak menuju ke tempat penjualan, sebuah suara yang agak melengking terdengar. Melihat siapa yang datang, bukan hanya raut wajah Lin Miaohan yang berubah gelap, pandangan dingin juga terpancar di mata Qin Yichen. Orang yang berbicara adalah tuan muda sulung keluarga Zhuang, Zhuang Muyun. Alasan mengapa keluarga Zhuang dapat menekan keluarga Lin sepenuhnya karena patriark keluarga Zhuang secara tidak sengaja menambahkan ramuan obat tambahan saat meramu obat. Hasilnya, tidak hanya tidak ada yang salah, bahkan efek dari cairan obat pun meningkat. Kemudian, keluarga Zhuang menjual formula tersebut dengan imbalan, sejumlah besar uang dan dengan cepat bangkit. Dengan kata lain, di dunia ini, hal yang paling berharga bukanlah obat atau pil itu sendiri, tetapi formulanya. Menurut apa yang diketahui Qin Yichen, di beberapa keluarga besar dan berkuasa, mereka semua akan mengalokasikan sebagian dana mereka untuk meneliti formula baru, untuk menemukan cara meningkatkan efek cairan obat atau pil. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, dao alkimia akan terus berkembang. Akan tetapi, banyak pil dengan efek khusus bukan sekadar masalah penambahan ramuan obat ekstra atau pengurangan ramuan obat, melainkan pengendalian. Misalnya, dengan cairan pemulihan Qi, sehingga setengah kilogram ramuan utama, ramuan Lingyan ditambahkan, maka 30 gram ramuan Yanyang yang harmonis perlu ditambahkan, bersama dengan 15 gram bunga Tianyu, dan seterusnya.
Jika proporsinya tidak seimbang, itu juga akan menyebabkan kegagalan. Ketika Lin Miaohan melihat Qin Yichen secara acak menambahkan beberapa ramuan obat tanpa menimbangnya, dan langsung melemparkannya ke dalam tungku pil, dia kehilangan ketenangannya. Yang tidak diketahuinya adalah, bagaimana mungkin seseorang setingkat Qin Yichen masih perlu mempertimbangkan berbagai hal? Keluarga Zhuang memang telah menemukan setumpuk besar keberuntungan kotoran anjing. Tapi rumus, apakah Qin Yichen akan kekurangannya? Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like dan subscribe VON jika kalian suka dengan video ini. Jika kalian suka dengan cerita novel ini, bantu komen untuk lanjut ya. Jika sampai 10 komen kami akan lanjutkan ceritanya.